Halo kawan, kembali lagi di channel review bukumu. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang menarik. Bahwasanya buku ini bisa dikatakan menggambarkan gejolak politik hukum yang ada di Indonesia ini di beberapa tahun belakangan. Ini dia bukunya, Genealogi Hoaks Indonesia, karya Ronika Pratama, yang diterbitkan oleh EA Book pada bulan Agustus 2021. Buku ini memiliki harga yakni 68.000. Dilihat dari covernya, buku ini sangatlah menarik karena gambar di buku ini bisa dikatakan adalah seorang pejabat yang suka memakai peci pada saat hari-hari tertentu saja, yang mana pejabat tersebut sedang menunjukkan laman Twitter yang di sini dituliskan Trio Macan 2000, di mana Trio Macan 2000 itu adalah sebuah tweet yang sangat viral di beberapa tahun belakangan. Di buku ini juga akan dibahas. Di bagian belakang seperti biasa kita disuguhi sinopsis, gambaran ringkas tentang buku ini. Nanti akan saya taruh di deskripsi. Langsung saja di bagian isi. Di bagian isi buku ini terdapat 3 bab, yang mana di beberapa bab tersebut akan dibahas mengenai perkembangan dan sumber hukum hoaks yang ada di Indonesia ini. Kita semua belum tahu, pada masanya hoaks sering dijadikan sebagai alat untuk maju atau untuk mencalonkan diri ke ranah politik atau pemilu, sampai bisa menjadikan seorang dibenci orang lain akibat penyebaran hoaks yang semakin relevan yang ada di Indonesia ini. Seperti contoh yang ada di buku ini adalah dijelaskan pada Pilgub DKI tahun lalu, yang mana ada salah satu calon yang dituduh membawa kepentingan suatu golongan. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya hoaks bisa dijadikan alat untuk memuluskan atau memenangkan salah satu calon ke ranah politik. Tidak hanya sampai di situ, buku ini sangatlah lengkap memberikan statement-statement tentang hoaks yang ada di Indonesia, apalagi tentang UU IT, yang mana kerap kali dijadikan sebagai alat untuk menghukum suatu golongan atau orang yang salah kritik tentang pemerintahan. Di buku ini juga menjelaskan bagaimana UU IT itu bisa muncul, bagaimana UU IT itu bisa berjalan sampai sedemikian rupa, dan bagaimana perannya UU IT itu di masa presiden sekarang atau presiden dulu, yakni pada masa Pak Jokowi dan masa Pak SBY. Kerap sekali tuduhan-tuduhan terhadap orang-orang yang menyebarkan suatu kritikan di media sosial kerap dihukumi dengan UU IT. Padahal kritikan-kritikan tersebut seolah-olah menggambarkan bagaimana Indonesia dalam kacamata mereka. Dari perbandingan antara orang yang dihukumi oleh UU IT di masa presiden sekarang atau presiden dulu, menjadikan tolak ukur bagaimana kekebalan hukum sebuah pemerintahan terhadap kritik masyarakat yang ada di media sosial. Kita juga sering mendengar bagaimana agenda politik yang bisa menimbulkan atau menjadi salah satu proses terbentuknya hoaks yang ada di Indonesia ini. Agenda-agenda politik tersebut akan dibahas secara rinci di buku ini juga. Tidak lupa dengan buzzer yang sering kita dengar, yang sering kita anggap sebagai penyebar hoaks yang dilindungi oleh pemerintah, yang kerjaannya cuma membuat gaduh dan mengadu domba terhadap sesama, juga akan dibahas di dalam buku ini. Intinya buku ini mencangkup segala kaitan hoaks dan undang-undang yang ada di Indonesia ini di beberapa tahun belakangan. Sampai di sini dulu pembahasan buku Genealogi Hoaks Indonesia, buku yang sangat cocok untuk dinikmati di kala kegaduhan yang ada di negara kita ini. Buku yang sangat cocok untuk segala kalangan, dan bahasanya di dalam buku ini pun sangatlah ringan, sehingga kalian bisa menikmati buku ini dengan santai
di kala waktu yang renggang. Apalagi bagi kalian anak hukum atau anak politik, kalian wajib membaca buku ini. Jika kalian ingin membeli buku ini, bisa melalui link yang ada di deskripsi atau mampir ke toko buku online lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memberikan masukan buku apa yang akan saya review di video selanjutnya, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa baca buku hari ini dan sampai jumpa.